Selamat hari Jumat, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar di hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi yang semakin baik. Yang sakit dipulihkan, yang bergumul dikuatkan, dan kita tetap optimis menjalani kehidupan di hari ini, bahkan di hari-hari selanjutnya. Kita berjumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran 17 ayat 8 sampai 16 yang bercerita tentang perjalanan bangsa Israel di padang gurun selepas mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sejak bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir di bawah kepemimpinan Musa, ternyata yang menonjol dalam sikap yang diperlihatkan oleh bangsa Israel adalah bersungut-sungut dan bukannya bersyukur. Hal itu terlihat dari beberapa bacaan Alkitab yang kita baca dan renungkan mulai dari hari Minggu kemarin. Sungut-sungut pertama mereka perlihatkan tatkala rasa haus tak dapat lagi terbantahkan dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanan. Namun ketika mereka menemukan air di Mara, lalu kemudian mereka menemukan air itu rasanya pahit, maka bersungut-sungutlah mereka. Sungut-sungut kedua diperlihatkan oleh mereka ketika mereka tiba di padang gurun Sin. Di sana karena rasa lapar, mereka pun tiba pada yang namanya persungutan. Sungut-sungut ketiga mereka perlihatkan tatkala mereka tiba di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk mereka minum. Oleh sebab itu mereka pun bersungut-sungut lagi. Nah, dari sikap yang diperlihatkan oleh bangsa Israel tatkala menghadapi persoalan tergambar jelas bahwa mereka mudah sekali jatuh pada sikap putus asa. Seolah-olah tidak lagi ada harapan untuk menatap, menjalani hari esok atau hari depan. Dan apa yang terjadi ternyata tidak mereka renungkan sebagai sebuah proses pembelajaran, bahwa ternyata di tengah berbagai persoalan yang mereka hadapi, ternyata Tuhan sudah berulang kali menyatakan pertolongan, penyertaan, dan juga pemeliharaannya bagi mereka. Namun sekali lagi mereka tidak belajar dari situ. Nah, apa yang diperlihatkan oleh bangsa Israel ternyata bertolak belakang dengan apa yang diperlihatkan oleh Musa, Harun, Hur, dan juga Yosua dalam perikop bacaan Alkitab kita pada hari ini. Teks kita hari ini secara khusus mau bercerita tentang pertempuran yang terjadi antara bangsa Israel dan orang Amalek atau dengan orang Amalek. Orang Amalek ini merupakan keturunan Esau. Mereka hidup berpindah-pindah tempat atau nomaden, dan mereka menyerang bangsa Israel yang pada saat itu sedang berada di Rafidim. Tentu sebagai bangsa yang diserang, Israel menjadi panik, kaget, dan tidak menyangka bahwa ternyata dalam perjalanan menuju Kanaan, mereka tidak hanya menjumpai atau berjumpa dengan persoalan perut, lapar dan haus, tetapi juga serangan dari musuh. Di tengah situasi yang meresahkan itulah kemudian Musa tampil. Musa memberi perintah kepada Yosua untuk memilih orang-orang tertentu yang dapat dibawa untuk berperang melawan orang Amalek. Dan sementara Yosua bersama dengan rakyat Israel berperang, maka Musa menyampaikan bahwa ia akan naik ke atas bukit. Dia membawa tongkat bersama Harun dan Hur untuk naik ke puncak bukit. Dan di puncak bukit itulah Musa memegang tongkat Allah di tangannya sambil mengangkat tangannya. Mengapa tongkat? Karena sejak dari Mesir, tongkat yang diberikan Tuhan kepada Musa itu mau menyimbolkan adanya kuasa Tuhan. Maka dalam pertempuran kali ini juga fungsi tongkat itu sama. Jadi selama tongkat itu berdiri tegak, ya, dibawa oleh Musa, maka orang-orang Israel ini akan termotivasi, terinspirasi untuk bertempur dengan semangat yang tinggi dan penuh dengan keberanian. Karena itu Musa mengangkat tangannya.
Ketika Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah bangsa Israel. Ketika Musa menurunkan tangannya, lebih kuatlah orang Amalek. Nah, dalam pertempuran itu, ketika Musa angkat tangan, dia turun tangan, dia angkat tangan, ternyata ia menjadi lelah, atau kondisi tangannya menjadi lelah, atau akhirnya Musa menjadi penat gitu ya, khususnya tangannya yang harus mengangkat tongkat, lalu seketika itu juga dia harus menurunkannya dan mengangkatnya lagi. Nah, melihat Musa dalam kondisi yang seperti ini, Harun dan Hur, kita lihat Hur di sini adalah suami Miriam, saudara perempuan Musa. Mereka tidak tinggal diam melihat Musa kelelahan. Mereka tidak tinggal diam, tetapi mereka berinisiatif. Mereka berinisiatif mengambil sebuah batu, lalu diletakkan di bawah Musa supaya Musa dapat duduk di atas batu tersebut. Dan tidak sampai di situ saja, ternyata Harun dan Hur juga berinisiatif untuk menopang tangan Musa. Satu di sisi kiri dan satu di sisi yang kanan, agar tidak bergerak turun sampai matahari terbenam. Nah, atas kerjasama yang baik ini, maka diceritakan bahwa bangsa Israel kemudian dapat mengalahkan orang Amalek. Apa yang kemudian dilakukan oleh Musa adalah ia mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku atau Yehova Nisi. Mezbah ini dibuat oleh Musa sebagai bentuk ungkapan syukur dan juga pengakuannya bahwa oleh hanya karena Tuhan sajalah maka mereka beroleh kemenangan dan keselamatan. Jadi dengan Musa mendirikan mezbah, Musa mau mengakui bahwa kemenangan sejatinya bukan karena peralatan perang, bukan karena kekuatan umat, tetapi semata-mata karena mereka mengandalkan pertolongan Allah. Singkatnya, apapun persoalan yang mereka jumpai selama berada di padang gurun, Tuhan tidak pernah absen. Tetapi kehadiran, penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi bangsa Israel, meskipun bangsa Israel kerap kali menunjukkan sikap yang meragukan kehadiran, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Melalui firman Tuhan pada hari ini, saudara dan saya kita diajar dan diingatkan akan beberapa hal. Yang pertama, kita diingatkan alih-alih berputus asa, mari belajar dari Musa, Harun, Hur, dan Yosua yang mengembangkan sikap kerjasama, saling menopang, saling menguatkan tatkala menghadapi persoalan, sehingga kepenatan Musa teratasi dengan baik dan Israel dapat memenangkan pertempuran melawan orang Amalek. Yang kedua, kita belajar alih-alih berputus asa, maka mari kita belajar dari Musa yang memohon pertolongan Tuhan dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup. Yang bagaimanapun kita tahu bahwa Tuhan itu selalu ada, selalu hadir, selalu menyertai. Sehingga kita juga mau belajar, selesai atau tidak persoalan itu, kita tetap menaruh pandangan dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dan harapan kita kepada Tuhan tidak berubah. Dan yang terakhir kita belajar, mari belajar dari Musa, bahwa Musa mau menyerukan bahwa Tuhanlah panji-panjiku atau Yehova Nisi. Karena dengan seruan itu kita akan selalu diingatkan dan disadarkan bahwa kehadiran dan kuasa Tuhan itu senantiasa ada dalam perjalanan hidup kita. Dan Dia jugalah yang akan selalu menolong kita memenangkan setiap pergumulan, tantangan, dan persoalan sekalipun. Sehingga hanya Dia jugalah yang layak menerima segala pujian, hormat, dan juga syukur dari kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan, meneguhkan kita untuk terus menghadapi hari-hari kehidupan ke depan di masa pandemi COVID ini. Ingat, jangan berputus asa, tetapi selalu andalkan Tuhan dan memohonkan pertolongan Tuhan agar kita dimampukan melewati, menjalani, menghadapi hidup dengan suka dukanya. Amin.